Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam anak-anak. Malam ini kita akan meneruskan kajian taklim muta'alim. Di hari ketiga ini kita akan membahas bab ketiga, yaitu faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadzi wasyariki wasabati. Tapi sebelum kita membahas, seperti biasa kita tulis dulu lafadz kitabnya beserta harokatnya. Nanti kalian tulis pembahasannya yang perlu dicatat saja. Nah, untuk pengumpulan nanti kita akan kumpulkan di akhir pembelajaran hari ke-9. Jadi 9 tugas yang sudah kalian kerjakan nanti disetorkannya terakhir gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai. Wayan bagi li thalibil ilmi ayyakhtaro min kulli ilmin ahsanahu wa ma yahtaju ilaihi fi amri dinihi fil hali thumma ma yahtaju ilaihi fil mali wa yuqaddima ilmat tauhidi wal ma'rifata wa yu'arrifullaha ta'ala bid-dalili fa inna imanal muqallid wa in kana sahihan indana lakin yakunu asiman bitarkil istidlali wa yakhtaru al-atiqo dunal muhdasati qalu alaikum bil atiq wa iyyakum wal muhdasat wa iyyaka an tashtagila bihadzal jadali alladzi dhuharu ba'dan kirodil akabiri minal ulama'i fa innahu yub'idu anil fiqhi wa yudayyi'ul umuru wa yurisul wahsyata wal adawata wa huwa min asyratis sa'ati wartifa'il ilmi wal fiqhi kadza waroda fil hadis amma ikhtiyarul ustadi fayan bagi ayyaktarul a'lama wal awra'a wal asanna kama ikhtaro Abu Hanifah rahmatullah Hamad bin Abi Sulaimana ba'da ta'ammuli wa tafakkuri wa qala wajadtuhu syaikhan wa quran haliman saburan fil umuri wa qala sabattu inda Hamad bin Abi Sulaimana fanabattu wa qala Abu Hanifah rahmatullah alaih sami'tu hakiman min hukama'i Samarqandi qala inna wahidan min talabatil ilmi syawarani fi talabil ilmi wa kana qad azama ala dhahabi ila Bukhara li talibil ilmi wa hakadha yanbaghi ayyushawira fi kulli amrin fa innallaha ta'ala amara rasulahu alaihi salatu wassalam bil musyawarati fil umuri walam yakun ahadun aftona minhu wa ma'adzalika umiru bil musyawarati wa kana yushawiru ashabahu fi jami'il umuri hatta hawaijal bait. Baik, untuk lafadz kitab yang dicatat cukup sampai di situ. Walaupun sebetulnya masih panjang, tapi sisanya kita jelaskan saja. Dalam bab ketiga ini, musonif akan menjelaskan cara bagaimana murid memilih ilmu yang akan dipelajari, memilih ustadz, memilih teman dalam belajar, dan juga tekun dalam belajar. Nah, perlu bagi santri memilih ilmu yang sangat dibutuhkan. Nah, apa ilmu yang harus diutamakan dalam pembelajaran? Wa yuqaddima ilmat tauhidi. Yang harus diutamakan dalam belajar adalah mempelajari ilmu tauhid, yaitu ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dalilnya. Jadi dengan mengkaji ilmu tauhid, kita
akan mengetahui Allah bukan sekedar tahu, tapi sesuai dengan dalilnya. Walaupun menurut kami, kata musannif, beriman tanpa tahu, tanpa mengkaji ilmu tauhid itu sah imannya, walaupun dia berdosa. Nah, agar kita tidak menjadi orang yang beriman namun berdosa, maka kita wajib hukumnya mempelajari ilmu tauhid. Nah, di sini yang disebutkan ilmu yang wajib diutamakan itu ada ilmu tauhid, walaupun sebetulnya ada beberapa lagi yang harus diutamakan seperti tasawuf dan juga fikih. Nah, di sini yang disebutkan baru ilmu tauhid. Dan selain ilmu-ilmu yang wajib, kita pun harus mengutamakan ilmu para nabi. Apa ilmu para nabi? Ilmu agama Islam. Karena jika kebanyakan orang mengutamakan ilmu dunia dengan mengakhirkan ilmu akhirat, maka semakin kesini ilmu agama akan hilang. Dan sebagaimana sabda Rasulullah, bahwa tanda dari kiamat diantaranya adalah menghilangnya ilmu agama. Maka kita sebagai pencari ilmu, kita harus mengutamakan ilmu-ilmu nabi atau ilmu akhirat. Nah, itu cara memilih ilmu atau mencari ilmu yang harus diutamakan untuk dipelajari. Bukan berarti ilmu yang lainnya tidak harus dipelajari, tapi yang ini yang diucapkan, yang dibahas oleh musannif adalah ilmu yang awal harus dipelajari seseorang gitu. Nah, itu pertama. Lalu kedua, cara memilih ustadz. Fayan bagi ayakhtarol a'lama wal awro'a wal asanna. Ustadz yang harus dipilih, yang kita pilih untuk kita ikuti pembelajarannya adalah ustadz yang lebih tahu daripada kita atau pengajar yang ilmunya lebih dari kita. Kedua, yaitu orang yang waro atau hati-hati dalam menjalankan ilmu dan menjalankan hidup. Ketiga, wal asanna, yaitu ustadz yang lebih tua umurnya. Berarti yang lebih tua itu yang lebih banyak pengalamannya dan juga lebih sudah banyak mempelajari ilmu-ilmu. Nah, di sini musannif membahas mengenai pengalamannya Abu Hanifah, bahwa Abu Hanifah itu dulu mempunyai guru yang bernama Hamad, di mana Hamad ini menurut beliau adalah orang yang cocok untuk dia jadikan guru, karena Hamad ini adalah orang yang berilmu, yang lebih tua daripada beliau dan juga lebih banyak pengalamannya. Selain daripada guru itu harus yang lebih alim, lebih waro atau hati-hati, dan lebih tua umurnya, juga guru itu harus yang bisa diajak untuk bermusyawarah atau diskusi. Karena
Allah pun memerintahkan kepada Rasulullah untuk selalu bermusyawarah dalam segala urusan. Nah, terutama dalam masalah ilmu dan kehidupan. Lalu yang ketiga adalah cara mencari teman dalam menuntut ilmu. Nah, di sini dibahas cara mencari teman itu dilihat dari 3 macam manusia. Pertama, dilihat dari orang yang benar-benar sempurna. Kedua, orang yang setengah sempurna. Ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali. Apa yang dimaksud dengan orang yang benar-benar sempurna? Yaitu orang yang pendapat-pendapatnya selalu benar dan mau bermusyawarah. Sedangkan orang yang setengah sempurna adalah orang yang pendapatnya itu selalu benar tapi tidak suka bermusyawarah. Dan yang ketiga, orang yang tidak sempurna sama sekali adalah orang yang pendapatnya selalu salah dan juga dia tidak senang diajak bermusyawarah. Jadi kita sendiri yang bisa menilai mana teman yang cocok dijadikan kawan untuk mencari ilmu dari 3 macam manusia tadi. Lalu terakhir yang dibahas dalam bab ini adalah mengenai tekun dalam mencari ilmu. Nah, di mana dikatakan bahwa ketekunan itu adalah pokok dari segala urusan. Di sini dikatakan bahwa tekun itu adalah pokok dari segala sesuatu. Jadi jangankan hal yang sulit seperti mencari ilmu ini, hal sehari-hari pun yang sudah biasa kita lakukan, tekun itu harus gitu. Nah, kenapa di sini ditekankan harus tekun dalam mencari ilmu? Karena dikatakan dalam syair bahwa orang yang mencari ilmu itu banyak sekali, tapi untuk orang yang tekun dalam mencari ilmu
ilmu itu jarang gitu. Nah, makanya kita sebagai penuntut ilmu harus termasuk orang-orang yang tekun dalam mencarinya. Bisa dikatakan orang yang tekun itu adalah orang yang sabar dalam mencari ilmu. Bagaimana bentuk sabarnya? Dalam mencari ilmu itu tentu perlu kesabaran, seperti sabar dengan waktu yang lama, sabar dengan ustadznya, sabar dengan kajian ilmunya yang terasa lama tamatnya misal. Nah, itu perlu kesabaran. Nah, untuk orang yang tekun dia akan menunggu atau sabar sampai selesai waktunya. Nah, di sini dikatakan bahwa minimal dalam mencari ilmu itu 2 bulan. Jadi selama 2 bulan itu kita tidak ganti-ganti ilmunya, kita tidak ganti-ganti ustadznya. Nah, maka yang diperlukan adalah memilih ustadz sebelum mencari ilmu, agar tidak terjadi kebosanan sehingga kita berpindah dari suatu ilmu ke ilmu yang lain, atau dari dari satu ustadz ke ustadz yang lain, atau dari tempat mencari ilmu yang satu ke tempat yang lain. Maka di sini intinya ketekunan itu adalah kesabaran seseorang dalam mencari ilmu. Nah, mungkin untuk pembahasan hari ini dicukupkan sekian. Untuk kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.